Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adin Faza. Saya dari kelas SIK 3 IMT. Di sini saya bersama dua teman saya lagi, dan silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazar Agusta Peta Putra. Dan saya Raini Happy Saisa Fauzia. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang control flow pattern. Next. Di sini ada beberapa fungsi dari control flow pattern. Yang pertama, menyediakan tongkat pekarangan untuk mengekspresikan orkestra proses. Yang kedua, terindependen dari bahasa proses yang konkret, sehingga setiap pola dapat diekspresikan dalam bahasa proses yang berbeda. Juga dapat digunakan untuk membandingkan ekspresi proses language. Dan yang terakhir, didefinisikan pada tingkat model proses. Basic control flow pattern termasuk sequence, and split, dan join, serta exclusive or split dan exclusive or join. Sequence. Penerapan pola urutan di A ke B menginduksi peristiwa yang memerintahkan antara peristiwa penghentian A dan contoh aktivitas modal aktivitas A dan B, sehingga B hanya dapat diaktifkan setelah dihentikan. Pendekatan ini berkaitan dengan pola aliran kontrol langsung ke transisi status instance aktivitas, khususnya transisi status dari init hingga siap instance aktivitas B hanya dapat dilakukan setelah transisi status dari menjalankan aktivitas ke dihentikannya aktivitas telah terjadi. Next. And split. Jadi ada 6 tipe gateway pada control flow pattern. Yang pertama, end split. Sebuah end split atau parallel split adalah titik dalam model proses di mana single thread of control dibagi menjadi multiple thread of control yang dilaksanakan secara bersamaan. Next. Yang kedua ada end join. Sebuah end join adalah titik dalam model proses di mana multiple concurrent threads bertemu menjadi satu single threads of control. Ini adalah asumsi dari pola bahwa setiap cabang yang masuk akan dieksekusi persis sekali. Next. XOR split. Sebuah XOR split atau exclusive OR split adalah titik dalam model proses di mana salah satu dari beberapa cabang dipilih. Next. XOR join. Sebuah XOR join atau exclusive OR join adalah titik dalam model proses di mana dua atau lebih alternatif threads bersatu tanpa sinkronisasi. Ini adalah asumsi dari pola yang lebih tepatnya salah satu cabang alternatif adalah dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raini Happy Saisa Fauzia. Oke, selanjutnya itu ada OR split. OR split adalah titik dalam model proses di mana setidaknya satu cabang dari berbagai cabang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan subset cabang yang tidak ada di dalam perilaku tersebut yang tepat dari OR split. Oke, next. Lalu ada OR join. OR join adalah titik dalam model proses yang dimana multiple threads of control bertemu menjadi satu single thread. Seperti yang kita lihat dalam gambar di sebelah kiri. Lalu setelah semua jalur percabangan aktif selesai, dan peristiwa akhir juga selesai, jalur ini terjadi, yaitu menjadi satu dan sinkronisasi berlangsung. Kita dapat lihat contoh di sebelah kiri. Ketika B yang difungsikan, maka dapat langsung bergabung dengan di jalur yang D, atau jika hanya C yang diaktifkan, dapat bisa bergabung di D, atau mungkin keduanya baik B atau C digabungkan atau difungsikan, maka dapat diaktifkan di D. OR join adalah problematic control flow pattern. Masalahnya adalah join tidak dapat memutuskan secara lokal berapa lama ia menunggu aktivasinya. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan tentang BPMN. Oke, di sini kita melihat satu pool yang dinamakan BPMN kuliah daring. Diawali dengan start event, yang dimana setelahnya ada sequence yang dinamakan kelas daring. Kelas daring bertemu paralel yang berisikan dua AND gateway. Gateway yang pertama
End gateway yang pertama terdapat menyediakan internet dan juga menyiapkan gadget. Seperti yang kita ketahui bersama, end gateway itu menjalankan dua prosesnya secara bersamaan. Apabila salah satu prosesnya tidak dijalankan, maka tidak akan berjalan. Seperti contoh, ketika kita melakukan kelas daring, apabila kita sudah menyediakan internet tapi tidak terdapat gadget, maka tidak dapat berjalan, dan sebaliknya, apabila kita tersedia gadget namun tidak ada internet, tidak dapat berjalan. Lalu selanjutnya ada gateway and join, di mana setelah dua-duanya berjalan akan dieksekusi bersama dan menghasilkan sebuah sequence yang bernama video conference dan diakhiri dengan end event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nazara Agusta Veta Putra. Baik, selanjutnya ada implementasi contoh selanjutnya yaitu BPMN. Contohnya itu adalah BPMN beli bakso. Di sini ada dua pool BPMN. Yang pertama itu ada pembeli dan yang kedua itu ada resto. Di sini BPMN dimulai dari pembeli. Nah, bisa dilihat pembeli di sini akan pesan sebuah menu. Nah, dan kemudian akan di-flowkan ke dalam poolnya resto, di mana di sini dia akan mengecek persediaan apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Nah, setelah sekuen ini akan berlanjut ke dalam XOR gateway. Di sini XOR gateway split, pilihannya itu apakah persediaannya itu ada atau tidak. Jika persediaannya tidak ada, maka akan berlanjut kepada poolnya pembeli, di mana akan ditanyakan apakah ingin pesan yang lain, dan akan diberi lagi XOR split. Di sini jika pembeli ingin memesan yang lain, maka akan berlanjut kembali kepada sekuen yang pesan menu. Dan ini akan berputar terus sampai ada pilihan di setelah persediaan. Dan jika pembeli tidak ingin memesan yang lain, maka akan pesanan akan dibatalkan dan akan diakhiri. Sebaliknya, jika resto persediaannya ada, maka pesanan akan diproses dan akan diproses melalui pembeli dan pesanan diterima. Kemudian setelah pesanan diterima akan berlanjut ke dalam OR gateway. Di sini ada dua pilihan, yaitu antara dibungkus atau makan di tempat. Kenapa pakai OR gateway? Bisa dijelaskan oleh Saudara Davin. Oke, di sini kenapa kita menggunakan OR gateway? Karena di sini bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, pembeli hanya ingin dibungkus atau dibawa pulang, atau hanya ingin makan di tempat. Dan yang kedua, pembeli ingin dibungkus dan juga ingin makan di tempat. Sehingga kami menggunakan OR gateway yang dimana bisa menjalankan salah satu saja atau dua-duanya bisa dijalankan. Dilanjutkan lagi oleh Ara. Kemudian setelah sudah melampaui OR join dan akan disatukan ke dalam metode pembayaran. Di sini ada dua sequence, yaitu ke atas ini adalah ke resto di mana dia akan menerima pembayaran, dan yang ke pembeli di sini akan ada OR gateway lagi. Nah, di sini kita memisalkan pakai OR gateway karena seperti yang dijelaskan, OR gateway itu bisa salah satu dijalankan bersamaan atau dua-duanya. Nah, kita di sini pemisalannya pembeli sudah makan di tempat. Nah, jika makan di tempat maka akan makan bakso dan selesai makan. Sebaliknya, jika dibungkus maka pembeli akan berlangsung ke bawa pulang. Ataupun bisa dua-duanya, bisa dibungkus atau makan di tempat. Jadi sehingga kita mengimplementasikan memakai OR gateway sehingga ada dua pola yang maju secara bersamaan, baik makan bakso di tempat dan dibawa pulang.
dan gateway tersebut dieksekusi secara bersamaan setelah selesai makan, dan akhirnya pembeli pulang dan diakhiri. Oke, sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.